Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Holisatun Latifah dari Prodi Teknologi Laboratorium Medis Angkatan 2020 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Jadi, kali ini kita akan membahas salah satu bentuk pemeriksaan enzim pada tubuh manusia. Sebelum kita membahas mengenai salah satu contoh dari pemeriksaan enzim pada tubuh kita, sebaiknya kita terlebih dahulu memahami apa itu enzim. Enzim merupakan senyawa protein yang membantu proses metabolisme dalam tubuh. Dengan adanya enzim, metabolisme akan berlangsung dengan cepat karena menurunkan energi atau aktivasi yang diperlukan untuk berlangsungnya reaksi tersebut. Enzim terdiri dari dua komponen, yaitu bagian protein atau apoenzim dan bukan bagian protein atau gugus prostetik. Apoenzim tersusun atas protein dan mudah berubah tergantung faktor lingkungan, misalnya pH dan suhu. Sedangkan gugus prostetik adalah gugus yang tidak aktif. Zat ini terdiri dari unsur logam seperti besi, mangan, magnesium, atau natrium yang disebut kofaktor. Namun, gugus prostetik juga dapat berupa bahan organik dan bukan protein seperti vitamin B atau koenzim. Setelah kita mengetahui definisi dari enzim, maka kita beralih pada salah satu contoh pemeriksaan enzim pada tubuh manusia. Contoh tersebut adalah tes alanin aminotransferase atau biasa disebut dengan ALT. Tes alanin aminotransferase atau ALT dapat mengukur jumlah enzim dalam darah. Sebagian besar ALT terdapat di hati dan sebagian kecil lainnya terdapat pada ginjal, jantung, otot, dan pankreas. ALT sebelumnya dikenal dengan nama serum glutamik piruvik transminase atau SGPT. Dengan mengukur ALT, gangguan maupun penyakit pada hati dapat terdeteksi. Dalam kondisi normal, tingkat ALT dalam darah relatif rendah. Namun, ketika kondisi hati menurun atau mengalami kerusakan, hati akan melepaskan ALT ke dalam aliran darah, sehingga jumlah ALT akan naik. Sebagian besar peningkatan ALT disebabkan oleh kerusakan hati. Prinsip pengukuran pada tes ALT adalah ALT mengkatalisa pemindahan dari gugus grup amino dari alanin ke 2-oksoglutarat membentuk piruvat dan glutamat. Katalis reaksi ini kemudian menyebabkan penurunan NADH pada panjang 340 nm ke NAD+. Reaksi ini dibentuk dengan katalisa LDH. Penurunan NADH menjadi NAD+ setara dengan aktivitas enzim ALT. Reagen yang digunakan pada pemeriksaan kali ini terdapat dua kelompok. Kelompok pertama yaitu buffer tris, L-alanin, dan laktase dehidrogenase. Sedangkan kelompok yang kedua adalah NADH dan oksoglutarat. Untuk hasil pemeriksaan, kisaran angka normal untuk laki-laki yaitu 10-40 unit per liter atau 0,17 sampai 0,68 mikrokatal per liter. Sedangkan untuk perempuan 7-35 unit per liter atau 0,12 sampai 0,60 mikrokatal per liter. Tingginya kadar ALT dalam tubuh kita dapat disebabkan oleh yang pertama, kerusakan hati seperti hepatitis atau sirosis. Yang kedua, keracunan timbal. Yang ketiga adalah paparan karbon tetaklorida. Yang keempat adalah kerusakan oleh tumor besar atau nekrosis. Yang kelima, konsumsi obat-obatan seperti statin, antibiotik, kemoterapi, aspirin, narkotika, dan barbiturat. Dan yang keenam ada mononukleosis. Manfaat dari dilakukannya tes ALT secara berkala yaitu yang pertama, memantau aktivitas penyakit hati seperti hepatitis. Yang kedua, menentukan waktu yang tepat untuk pengobatan penyakit hati. Yang ketiga, mengevaluasi seberapa efektif perawatan yang diberikan. Yang keempat, pada umumnya peningkatan ALT dalam darah menunjukkan tanda kerusakan hati. Namun, pada beberapa kasus ditemukan pasien dengan penyakit hati berat atau sirosis yang memiliki kadar ALT normal. Dari itu, kita bisa melihat apakah hati kita sehat atau tidak. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.